Hadirkan sosok Nabi di kehidupan ini, menyusuri sirahnya dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang telah memberikan kita banyak sekali keberkahan, nikmat, bahkan sampai hari ini kita tidak mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat pertama adalah nikmat iman. Nikmat yang sampai hari ini masih diberikan kepada kita, masih dititipkan dalam hati-hati kita untuk terus kita jaga sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nikmat selanjutnya adalah nikmat amal saleh, yang mana kita mampu dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal saleh setiap harinya dalam rangka menjadi hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah ridai. Nikmat selanjutnya adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sebab jika Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya berupa malaikat, bukan berupa sosok manusia, maka pastilah bagi kita akan merasakan kesulitan, merasakan kesusahan untuk meniru sosok yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara nikmat yang paling besar yang kita rasakan hari ini adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nikmat ini dapat kita rasakan, bahkan dapat kita contoh, bahkan dapat kita teladani sosok mulia seorang Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya menjadi penting bagi seorang muslim, menjadi penting bagi seorang mukmin untuk terus mempelajari, untuk terus membaca, mempelajari, mentadaburi perjalanan kehidupan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenal dalam istilah kita hari ini adalah sirah atau as-sirah an-nabawiyah. Darinya seorang mukmin mengambil banyak sekali ibrah. Dari perjalanan hidup sosok mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin mampu mengambil sebanyak-banyaknya dan meneladani kehidupan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita mampu meneladani agar kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridai. Kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Pertanyaan dasar sekali. Pertama, karena Allah Azza wa Jalla yang langsung menjadikan nabinya atau memberikan stempel langsung kepada Rasulullah SAW bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla dan perjumpaan Allah di hari akhir, dan mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla di hari akhir. Oleh karena itu, jika Allah Azza wa Jalla saja memberikan stempel langsung khusus bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, maka pasti kita sebagai umatnya diminta untuk meneladani, karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan ini suri tauladan. Bagaimana kita menjadi umat ini atau menjadi hamba-hamba yang Allah ridai? Pastinya dengan berkiblat, dengan meniru sosok mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengenal teladan terbaik
bagi seluruh manusia dalam berbagai macam aspek, di antaranya akidah, keteladanan, akhlak, adab, ibadah dan lain sebagainya yang terkumpul dalam diri Rasulullah SAW, itu yang menjadikan sebab kenapa atau mengapa menjadi penting seorang muslim dan mukmin belajar tentang sirah nabawiyah atau sirah atau perjalanan hidup sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian manfaat atau faidah kita mempelajari sirah nabawiyah adalah sirah nabawiyah atau sirah Muhammad SAW adalah mizan, adalah timbangan untuk kehidupan kita, untuk amal perbuatan kita di dunia ini. Sebab tentang ini Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah mizan, adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, petunjuk, sirah, perilaku, tindak tanduk Rasulullah SAW. Yang sesuai maka itulah kebenaran, yang tidak sesuai maka itulah kebatilan. Ungkapan Imam Sufyan ibn Uyainah tadi diriwayatkan dari kitab oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kemudian pencinta Nabi SAW, sahabat semua kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi SAW, apa manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah? Di antaranya adalah mempelajari sirah Rasulullah SAW membantu dalam memahami kitabullah. Kita mampu membantu kita memahami makna atau apa yang dimau oleh Al-Quranul Karim. Karena kehidupan Nabi SAW kita tahu merupakan bentuk aplikasi yang nyata dari apa yang tertuang dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan oleh sosok Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari sirah SAW atau mempelajari sirah nabawiyah. Di antara keutamaannya dan manfaatnya adalah merupakan pintu-pintu menuju peningkatan amal. Bukankah di dalam sirah nabawiyah banyak sekali hal-hal yang mampu menjadikan iman kita bertambah, akidah kita menguat, akidah dan keyakinan kita kepada Allah menguat, sebab kita belajar dari keyakinan atau belajar dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam sirah nabawiyah. Kemudian di antara manfaat dan belajar sirah nabawiyah yang lain adalah pintu keberkahan menuju gerbang kebahagiaan. Karenanya orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW, mempelajari sirahnya, kemudian mencoba meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dirinya dan kebahagiaan bagi orang-orang terdekatnya. Karena ia mencontoh sebaik-baiknya suri tauladan yang ada di muka bumi ini, yang pernah hidup, yang pernah berjalan di atas bumi Allah ini. Sehingga kebahagiaan datang sebab mencontoh orang-orang atau sosok yang memang terkumpul dalam dirinya kebahagiaan, terkumpul dalam diri beliau adalah keteladanan yang baik. Kemudian saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi SAW, di antara bentuk mengapa kita penting belajar sirah adalah agar kita tahu, belajar sirah nabawiyah, belajar kisah-kisah para sahabat radhiyallahu alaihim, khususnya yang menemani langsung sosok Rasulullah SAW, menjadi solusi untuk kehidupan kita hari ini. Sirah nabawiyah menjadi solusi kehidupan kita hari ini, yang dengannya kita mampu mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Baik, muslimin dan muslimat, para pecinta Nabi SAW, sirah nabawiyah sangat luas sekali. Sebab sirah nabawiyah adalah bercerita sejak sebelum Rasulullah lahir, bahkan ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah tumbuh bayi, kanak-kanak menuju remaja, ketika Rasulullah mulai dewasa, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, dan lain sebagainya. Sirah nabawiyah ini sangat sekali panjang. Sangat panjang sekali jika kita memang harus membahasnya satu persatu. Tapi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar
bagaimana atau kita mempotret sebagian dari sirah nabawiyah yang panjang ini. Kita potret dari kehidupan Rasulullah SAW sehari-harinya. Oleh karena itu, harapannya dari kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa saja aktivitas Rasulullah sehari-hari, dari mulai sebelum subuh, dari mulai beliau bangun sampai beliau tidur kembali, istirahat kembali, kiranya apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW, kemudian yang nantinya akan kita teladani, yang nantinya akan kita contoh, yang nantinya kita akan coba lakukan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak akan bahas panjang bagaimana prosesi lahir sampai meninggalnya Rasulullah SAW, tapi kita mau memotret satu hari bersama Nabi SAW, al-yaumul kamil, satu hari full kita bersama Nabi SAW, dan insya Allah kita akan membahasnya lewat atau menggunakan satu kitab yang memang ini menjadi kitab yang sangat fenomenal sekali. Seorang penulis menuliskannya, beliau terfikir bagaimana sirah nabawiyah ini mampu atau beliau kumpulkan walau dalam satu hari saja bersama Nabi SAW. Di samping saya sudah ada kitabnya. Judul kitab aslinya adalah Al-Yawm An-Nabawi, Barnamajul Yawmul Kamil fi Hayatin Nabi SAW. Ini adalah sehari penuh bagaimana keaktivitas Nabi SAW. Kitab ini karangan Syekh Abdul Wahab Ibn Nasir At-Tariri, hafizahullah ta'ala. Sedikit tentang penulis, tentang biografi penulis. Beliau adalah Syekh Abdul Wahab Ibn Nasir At-Tariri. Beliau dilahirkan di Riyadh, di Arab Saudi hari ini. Beliau penulis kitab ini menyelesaikan sekolahnya, akademisinya di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah yang ada di Arab Saudi, kota Riyadh, sampai bergelar doktor. Beliau di Fakultas Usuluddin di Qism atau di Prodi Ulumus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian beliau juga sebagai pengajar dewan guru di universitas yang sama, dan beliau memiliki banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sifatnya keilmuan. Di antaranya adalah beliau pernah menjadi musyrif atau pembimbing atau pembina di salah satu channel Islam dan lain sebagainya. Di antara karya beliau yang sudah bersama kita, Al-Yawm An-Nabawi, beliau juga memiliki karya yang lain, di antaranya tentang seputar sirah nabawiyah yang berjudul Ka'annaka ma'ahu, seakan-akan kau bersamanya, Al-Yawm An-Nabawi, yang insyaallah akan kita bahas. Kemudian Qisasun Nabawiyah dan lain sebagainya. Itu tadi sekilas tentang penulis kitab yang insyaallah akan kita kaji, yang insyaallah akan kita belajar sama-sama tentang aktivitas keseharian Nabi SAW sejak bangun tidur sampai beliau istirahat. Tapi ada yang menarik, teman-teman muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi SAW. Yang menarik dari kitab ini, beliau mengatakan bahwa saat beliau mengatakan hadhil masyahid, saya bacakan sedikit. Hadhil masyahid lam taqa fi yaumin wahid. Kejadian-kejadian yang beliau tulis di kitab ini tidak terus-menerus terjadi hanya di satu hari saja. Artinya kita membahas kitab ini tidak terjadi memang satu hari saja, misalkan terjadi di satu Ramadan, dan ini semuanya yang terjadi satu Ramadan. Tidak. Beliau mengatakan hadhil masyahid lam taqa fi yaumin wahid. Yang nantinya kita akan pelajari di kitab ini, beliau mengatakan tidak terjadi di satu hari. Wa ma jara fi yaumin la yajri fi kulli yaumin. Terkadang ada satu hal yang berbeda di setiap harinya. Di satu hari Rasulullah melakukan ini, di keesokan harinya beliau melakukan yang lain. Nanti insyaallah akan kita bahas seperti ziarah Nabi SAW. Beliau satu kali berziarah ke rumah fulan, ke kebun fulan, ke rumah fulan dan sebagainya. Walakin, kata beliau, majmu'uha yuqaddimu surah al-aqrab
lima yajri fi yaumihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tulis ini merupakan bentuk kumpulan majmu' apa yang kiranya pernah terjadi di satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan beberapa orang sahabat yang akhirnya diriwayatkan di kitab-kitab hadis. Sehingga tidak melulu Rasulullah melakukan hal ini di satu hari itu, di hari tersebut, melainkan Rasulullah juga melakukan hal yang berbeda di hari yang lain dan begitu selanjutnya. Baik, itu kira-kira untuk perkenalan dan muqaddimah apa yang insyaallah akan kita bahas di kemudian harinya atau di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Beliau nulis ini dalam rangka kecintaan beliau kepada Rasul kita Muhammad SAW. Kita hari ini tidak dituntut untuk menulis, kita hanya dituntut untuk mempelajari. Jazakallahu anna khairal jaza. Kita berterima kasih kepada Syekh Abdul Wahab At-Tariri atas karya beliau yang telah merangkum atau mengumpulkan sehingga menjadi kitab yang menggambarkan keseharian Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kekuatan untuk melakukan amal, dan kekuatan untuk diberikan taufik oleh Allah untuk meniru Rasul kita Muhammad SAW, dengan harapan kita mampu meniru, mampu melakukan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau selama di dunia dan berjumpa dengan beliau kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu kaum muslimin, saudara-saudariku yang rahmati Allah, para pecinta Nabi SAW, insyaallah kita akan belajar sama-sama di kitab Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi SAW, dengan harapan kita mampu meniru, meneladani sosok mulia Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusuri sirahnya dengan sepenuh